Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala dan kita semua diberikan kesehatan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer atau internet. Di zaman modern ini, sepertinya internet menjadi salah satu teknologi yang sangat berguna bagi siapapun. Bagaimana tidak, dengan internet, informasi di negeri yang jauh di sana bisa terakses. Dan kita mengetahui bagaimana keadaan, kondisi, dan perkembangannya. Sebelum mengenal lebih dalam tentang fungsi internet, maka akan dijelaskan dahulu pengertian internet. Apa itu internet? Internet adalah sebuah komunikasi secara global dan terbuka. Ya, istilah internet itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu inter, yang artinya antara. Atau secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Nah, jaringan komunikasi ini akan menghubungkan jaringan komputer dari berbagai tipe dan jenis. Adapun tipe komunikasinya ialah keberadaan telepon ataupun satelit. Dengan komunikasi yang sudah terhubung oleh jaringan, maka akan mempermudah siapapun untuk mengetahui informasi yang beredar secara global. Tapi sebelum masuk ke fungsi, akan dipaparkan dahulu tentang sejarah internet. Skema jaringan yang ada di dalam video ini menjelaskan bahwa internet itu bisa terhubung jikalau kita terkoneksi, ya, minimal internet itu ada 2 komputer dan terkoneksi oleh modem ADSL atau ISP, Internet Service Provider, ada IndiHome, ada ISP yang lainnya. Sejarah internet. Tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengembangkan internet yang awalnya bernama ARPANET. Tepatnya pada tahun 1969 digunakan untuk keperluan militer, dan keperluan militer ini menghubungkan 4 situs universitas, yakni Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Tujuan utama ARPA menyambung 4 situs itu ialah untuk komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga, sehingga tujuan komunikasi di tempat yang berbeda itulah akhirnya dikembangkan hingga meluas seperti sekarang, menghubungkan dunia. Tahun 1970-an, ARPANET terpecah menjadi 2 jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET. Tetapi keduanya masih saling berkomunikasi, dan jaringan interkoneksi ini dinamakan DARPA Internet. Untuk selanjutnya disebut internet. Tahun 1982, jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu prosedur atau aturan yang disebut dengan protokol.
protokol standar mulai diperkenalkan dengan sebutan TCP/IP. Sudah dengar? Sudah pernah dengar tentunya. Ya, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, tahun 1986 ARPANET mulai diganti dengan Jaringan National Science Foundation Network. Kemudian pada tahun 1990 Laboratorium Fisika Partikel di Swiss mulai mengembangkan World Wide Web berdasarkan proposal yang dibuat oleh tim Berners-Lee yang menciptakan WWW atau World Wide Web. WWW merupakan layanan berbasis grafis. Artinya informasi pada internet sudah dilengkapi dengan gambar. Pada tahun 1993, Inter-NEC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran nama domain. Ya, tentunya terhubung secara langsung ke jaringan internet, memiliki nama domain atau alamat IP dalam bentuk numerik dan format tertentu sebagai pengenal. Nah, dengan alamat IP tersebut tentunya tidak akan terjadi data dari satu komputer ke komputer yang lain. Masuk ke tahun 2000-an, Google berdiri dan media sosial mulai menjamur. Perkembangan internet. Perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini internet, mendorong perubahan zaman yang semakin pesat. Pada era revolusi 4.0, kita mungkin sering mendengar istilah Internet of Things. Ya, ke depannya potensi marketplace dari Internet of Things ini akan semakin besar. Ya, Internet of Things sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas antara manusia dan benda, benda dengan benda seperti sensor, robot, platform, cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima dan mengirim informasi, sehingga memungkinkan proses kerja tertentu menjadi lebih efisien. Ya, tadi cloud, big data. Kenapa butuh penyimpanan yang sangat besar? Karena setiap personal, perusahaan, lembaga, organisasi, baik pemerintahan ataupun swasta, terus berupaya untuk menampilkan profil masing-masing di internet. Dengan demikian, internet dituntut untuk menyediakan fasilitas penyimpanan data yang lebih besar. Ya, seperti di sekolah, atau kampus, atau kantor, butuh penyimpanan yang sangat besar. Nah, untuk Internet of Things itu sendiri, sekarang telah diuji coba sensor, robot, dan platform untuk menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya menggunakan sehingga kita tersingkir oleh robot-robot, atau kita mengambil alih untuk membuat robot itu sendiri? Ya. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, tadi setelah mendengar tentang perkembangan internet, tentunya kita dapat menyimpulkan
Apa sih keuntungan dari internet itu sendiri? Teknologi internet telah memberikan keuntungan yang sangat besar untuk kehidupan manusia. Ya, di antaranya untuk pekerjaan manusia. Manusia saat ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat dan dimanjakan oleh internet. Bagaimana tidak? Untuk mencari informasi, zaman dahulu kita harus membeli koran, membacanya dahulu, atau menonton televisi, atau pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Saat ini kita tinggal buka perangkat kita, gadget kita, kita browsing, kita berselancar untuk mencari informasi itu sendiri. Di dalam bidang pendidikan, guru dipermudah dengan adanya internet. Ya, untuk memberikan materi, untuk mencari bahan ajar, semua ada di internet. Siswa juga sangat dimudahkan. Dengan adanya internet, siswa dapat mencari jawaban, mencari referensi ajar yang lain. Di dalam bidang sosial, ya tentunya kita sangat kesulitan zaman dahulu begitu orang lulus dari sekolah, kita sulit untuk mengetahui teman kita itu melanjutkan kemana sekolahnya. Ya, sekarang dengan adanya media sosial, kita paham, oh teman kita sedang ada di sini, sedang ada di sini. Ya, aktivitasnya ini dan itu. Ya, paham? Masih banyak lagi tentang keuntungan dari internet. Ada yang ingin menambahkan? Jika ada, silakan komen di bawah ini. Ada keuntungan, tentunya ada kerugian. Ya, kita harus pintar-pintar mengetahui atau kita harus mencari informasi apa saja kerugian dari internet. Jangan sampai kita berselancar di internet, tapi kita menghiraukan dari kerugian internet itu sendiri. Yang pertama bisa kalian lihat di dalam video ini adalah pencurian informasi pribadi. Nah, informasi pribadi maksudnya data kita di internet diambil dan dijual atau dilakukan tindakan yang tidak menyenangkan, ya, dengan mengatasnamakan diri kita untuk menjebak atau menipu orang lain. Yang kedua, adanya aktivitas tracking. Ya, di internet sangat mudah. Banyak sekali orang memasuki media sosial kita, email kita atau perangkat kita tanpa kita ketahui. Untuk apa? Kalau tracking untuk mencari informasi tanpa merusak data kita. Yang selanjutnya adanya aktivitas penyebaran virus. Nah, ini yang bahaya. Ini orang-orang iseng biasanya. Ya. Mengapa mereka melakukan penyebaran virus? Karena mereka membuat antivirus. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini hati-hati untuk kalian yang sering download atau unduh aplikasi-aplikasi yang tidak legal atau ilegal. Yang selanjutnya adalah aktivitas pembajakan. Ya, aktivitas pembajakan akun media sosial dan lain-lain. Nah, ini kerugian sangat besar. Tidak kalah penting yaitu banyaknya situs-situs porno yang menghancurkan generasi anak muda Indonesia. Ya. Lanjut, terjadinya spamming, ya, spam.
Spamming berarti menyampaikan pesan yang tidak penting dan banyak jumlahnya. Ini biasanya di email ya. Kalau kalian pernah membuka email, kalian cek folder spam. Nah, di situ biasanya banyak tuh spamming. Yang terakhir, kita dapat kecanduan adanya fasilitas internet. Ah, ini pasti nih. Apalagi saat ini internet itu sama halnya dengan listrik. Kita tidak bisa terlepas dari listrik. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Komennya disimpan di bawah video ini. Oke. Yang selanjutnya adalah intranet. Apa itu intranet? Kira-kira sama tidak ya dengan internet? Ya, intranet itu adalah internet, tapi dalam jangkauan yang lebih sempit, ya, hanya lokal area network dengan mengadopsi teknologi internet. Intranet merupakan sebuah jaringan privat atau khusus ya, dengan sistem dan prinsip yang sama dengan internet. Jadi sama-sama bisa browsing. Ya, dengan demikian intranet adalah jaringan internal perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi, dan lain-lain. Ya, dapat diibaratkan intranet itu merupakan internet yang dibuat dalam ruang lingkup lokal, seperti halnya internet. Ya, perusahaan yang kerap muncul adalah masalah keamanan data, mengingat jaringan komunikasi komersial yang dipakai bersifat umum. Ya, intranet biasanya dilengkapi sebuah atau beberapa server. Ya, contoh ya di lab komputer sekolah. Pernah masuk ke sebuah lab komputer? Ya, lab komputer itu merupakan intranet ya, lokal. Ya, bisa juga sekolah. Sekolah juga merupakan contoh dari intranet. Atau warnet. Itu sama contoh. Sama halnya dengan internet. Intranet pun punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ya, apa saja itu? Yang pertama, keunggulan. Keunggulan dari intranet adalah produktivitas kerja. Membantu pengguna untuk menemukan informasi secara tepat dan cepat. Penggunaan aplikasi yang sesuai dengan pekerjaannya menjadi tanggung jawab serta mengakses basis data yang diperlukan. Efisiensi waktu. Tentu dengan jaringan lokal dapat memberi informasi secara cepat dan mengakses informasi yang sesuai. Lanjut, komunikasi. Memberikan fasilitas yang memungkinkan komunikasi efektif di dalam sebuah organisasi baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, efektivitas biaya. Pengguna dapat melihat atau membaca data di web browser. Tidak perlu membaca secara fisik seperti buku dan harus pergi ke perpustakaan. Ya. Selanjutnya, sistem publikasi suatu web memungkinkan data-data organisasi dapat diakses secara mudah. Keseragaman informasi menjamin keseragaman informasi yang diterima karena semua pengguna melihat informasi yang sama. Yang terakhir, mengingatkan kerjasama. Dengan informasi yang diakses oleh semua pengguna, kualitas kerja tim akan meningkat. Ya, tadi meningkatkan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Apa saja kelemahan intranet?
Yang pertama adalah informasi yang salah mengurangi efektivitas kerja. Jadi kalau satu informasi salah semua tuh yang didapat oleh pengguna dalam jaringan internet itu. Yang kedua, ada kemungkinan untuk mengirim hal-hal yang kurang sesuai. Yang ketiga, perlu adanya pelatihan karyawan, ya. Jadi intranet ini untuk mengakses sistem, karyawannya harus dilatih. Yang keempat, diperlukan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet. Sistem ini dibangun oleh tim tenaga ahli. Yang kelima, pertimbangan keamanan data karena pengguna bisa saja mengirim pesan yang sensitif. Nah, ini kelemahannya ya. Yang keenam, jika data tidak dikontrol dengan baik, dapat terjadi overload atau data penuh yang mengakibatkan mungkin sistem akan lemot sehingga perangkat akan rusak. Ada lagi yang ingin menambahkan? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton dan menyimak video tentang internet ini. Ya, jangan lupa di like dan subscribe serta komen. Oke, ditunggu video pembelajaran selanjutnya dari saya, Hairul Latif, sekolahnya para pemimpi. Terima kasih.